Saya 40 tahun dan sekarang tuh makin sering lihat orang ngomong soal sukses di internet, terutama di YouTube. Banyak yang bilang, kalau mau sukses atau berhasil ikuti cara saya. Saya dulu juga mulai dari nol. Sekarang saya punya rumah di 3 kota, bisnis properti saya banyak, punya saham banyak, punya tim banyak, kerja bisa dari mana aja, penghasilan nggak terbatas. Saya dengerin semua orang-orang hebat itu, saya tonton, saya ngerti mereka bangga dengan pencapaian mereka dan itu sah-sah aja menurut saya. Saya nggak anti orang sukses ya, justru saya salut, makanya saya bilang mereka orang-orang hebat karena nggak semua orang bisa tahan perjuangan sampai di titik itu. Tapi saya juga sadar kayaknya saya nggak harus seperti mereka deh. Dulu saya pernah nonton video salah satu entrepreneur di YouTube ya. Dia bilang, kalau kamu di usia 30-an belum punya aset, berarti kamu terlalu santai hidupnya. Videonya keren banget dan isinya kena banget dan akhirnya saya jadi merasa gagal, merasa telat. Kayak semua yang saya lakuin itu nggak ada nilainya. Terus ada lagi entrepreneur yang bilang, ya salah sendiri kalau masih kerja sama orang. Bikin bisnis dong, bangun personal brand. Hidup itu harus berani ambil resiko. Pokoknya isinya keren-keren dan hebat-hebat. Intinya semua mimpi-mimpi yang pengen saya capai ada di situ. Terus akhirnya mereka liatin tuh cara mereka jalanin hidup. Bagaimana siklus kerja mereka, etos kerja mereka, cara mereka sukses. Hampir semua videonya saya tontonin karena saya juga pengen sukses kayak mereka, jujur ya. Tapi pelan-pelan saya sadar, ternyata cara mereka jalanin hidup, ya itu cocok buat mereka aja. Tapi belum tentu cocok buat saya. Karena saya tahu banget, setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang emang energinya kuat buat ngegas terus. Ada juga tapi yang butuh jeda, yang hidupnya pelan tapi dalam. Udah gitu kalau ngomongin privilege nih ya, soal privilege, saya mau ambil contoh yang simpel aja, yang menurut saya sangat simpel banget, yaitu soal situasi dan waktu. Saya nggak ngomongin soal modal yang kuat ya, saya nggak ngomongin soal privilege kekayaan dari lahir gitu, atau privilege lainnya lah. Saya cuma ambil contoh yang simpel aja, yaitu situasi dan waktu aja. Saya hidup di situasi yang susah buat kemana-mana, kondisi yang sudah sulit buat nyari waktu luang. Jadi saya mungkin lebih cocok sama, ya saya suka kerja, saya suka produktif, tapi saya juga suka slow living, mikir, ngopi, ngerasain istirahat dari capeknya hidup. Dan itu nggak salah kan ya, karena kondisi saya berbeda dengan mereka. Dan saya nemu teorinya, saya tulis di sini. Kenapa saya tulis di sini? Karena saya orangnya mudah lupa. Apalagi di usia saya sekarang yang daya ingat saya udah menurun sangat drastis. Makanya kalau ngobrol sama orang kadang dia masih ingat sama yang pernah saya omongin dan saya malah lupa sama sekali. Oke, nama teorinya self-determination theory. Intinya kita bakal lebih bahagia kalau kita ngerasa punya pilihan atas hidup saya sendiri, hidup kita sendiri. Merasa mampu, merasa terhubung secara tulus sama orang lain. Dan gak ada satupun dari itu yang bilang kalau saya mau hidup bahagia gitu, saya harus punya uang miliaran dulu, harus viral dulu, atau harus ikut template sukses dari YouTube. Gak ada yang bilang gitu. Saya gak anti belajar, saya juga nonton video motivasi, saya juga belajar banyak dari orang-orang yang udah sampai duluan di titik sukses. Tapi saya sekarang sadar kalau hidup saya emang pilih-pilih. Karena hidup bukan satu jalur ya. Dan sukses bukan satu bentuk harus seperti siapa gitu. Bukan gitu kan ya. Saya 40 tahun, saya nggak punya rumah 2 lantai di BSD. Saya nggak punya saham di 5 startup. Saya nggak buat konten setiap hari yang mereka bilang harus. Tapi saya merasa cukup. Saya kerja secukupnya, istirahat seperlunya, kadang dapat proyek, kadang enggak. Tapi saya bisa nerima diri saya sendiri. Saya nggak malu, saya nggak mikir kayak, wah saya ketinggalan, saya nggak mikir gitu.
Oh ya, saya lupa disclaimer di video ini. Saya lupa. Saya nggak nyuruh siapa-siapa berhenti buat mimpi ya. Ini jurnal saya aja. Saya cuma nyeritain saya nggak mau hidup buat nyalin mimpi orang gitu. Karena mimpi itu bukan template yang harus sama kan. Dan itu kenapa saya sekarang bilang kalau ya ke diri saya gitu. Saya 40 tahun dan saya nggak harus seperti mereka. Saya bisa cari jalan sukses dengan jalan saya sendiri. Dengan jalan yang sudah Tuhan kasih. Jadi ya saya nggak apa-apa, nggak kayak mereka. Dan perasaan itu aja udah lebih dari cukup buat saya. Ya intinya ya, hidup di usia sekarang kayaknya lebih bijak menilai bagaimana kita harus sukses. Mungkin itu aja yang mau saya catat di video kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Tapi ingat ya, saya nggak ngajarin yang nonton video ini untuk berhenti mengejar mimpinya. Saya juga masih mengejar mimpi saya sampai maksimal, tapi dengan cara saya, dengan porsi saya, dengan situasi dan kondisi saya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.